Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan pertemuan berikutnya, yaitu pelarut untuk ekstraksi. Syarat-syarat pelarut yang digunakan dalam ekstraksi: yang pertama, dia memiliki kemampuan untuk melarutkan; yang kedua, dia memiliki kemampuan untuk menguap; kemudian yang ketiga, dia adalah memiliki trayek titik didih; yang keempat, ada berat jenis; dan kelima adalah flash point. Nah, pemilihan pelarut pada umumnya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah selektivitas. Jadi pelarut itu harapannya adalah dia selektif. Dia hanya bisa mengambil senyawa yang kita inginkan. Jadi dengan adanya pelarut yang selektif, kita juga bisa menghemat waktu dan tenaga dalam memisahkan dengan senyawa-senyawa yang tidak kita inginkan. Kemudian yang berikutnya ada kelarutan. Pelarut sedapat mungkin memiliki kemampuan melarutkan ekstrak yang lebih banyak. Jadi dengan adanya dia kemampuan melarutkan yang tinggi, maka dia akan mengurangi kebutuhan pelarut. Kemudian kemampuan untuk tidak saling bercampur pada ekstraksi cair-cair. Pelarut tidak boleh atau hanya secara terbatas larut dalam bahan ekstraksi, sehingga dia akan lebih mudah dipisahkan kembali. Selain itu, kita juga harus mempertimbangkan kerapatan, terutama pada ekstraksi cair-cair. Sedapat mungkin terdapat perbedaan kerapatan yang besar antara pelarut dan bahan ekstraksi. Kemudian ada reaktivitas. Pada umumnya, pelarut tidak boleh menyebabkan perubahan secara kimia pada komponen-komponen bahan ekstraksi. Kemudian ada titik didih. Karena ekstrak dan pelarut biasanya harus dipisahkan dengan cara penguapan, destilasi atau rektifikasi, maka titik didihnya itu tidak boleh terlalu dekat. Harapannya adalah lebih jauh gitu jaraknya, sehingga akan lebih mudah untuk dipisahkan. Nah, kriteria yang lain adalah pelarut sedapat mungkin harus murah, tersedia dalam jumlah besar, tidak beracun, tidak terbakar, tidak eksplosif bila bercampur dengan udara, tidak korosif, tidak menyebabkan terbentuknya emulsi, memiliki viskositas yang rendah, dan stabil secara termis. Kemudian kita akan membahas macam-macam pelarut, ya. Yang pertama, kita akan bertemu dengan air. Nah, ini air sebenarnya adalah pelarut yang murah, mudah, dan dipakai di khayalak ramai. Nah, apa saja yang bisa diambil atau disari dengan air? Yang pertama adalah garam-garam alkaloid, glikosida, asam-asam tumbuhan, zat warna, dan garam-garam mineral. Jadi air melarutkan garam-garamnya, ya. Jadi garam-garam alkaloid, glikosida. Ini juga glikosida itu banyak gugus OH-nya, kemudian asam tumbuhan, ya, ada gugus OH-nya juga, ya. Jadi ini berinteraksi dengan air sehingga air bisa melarutkan. Nah, air ini memiliki kekurangan. Yang pertama adalah media untuk pertumbuhan bakteri. Kemudian yang kedua, untuk metode perkolase ini dia akan susah untuk kita pisahkan atau kita uapkan. Kemudian kita akan melanjutkan tentang etanol. Etanol dan metanol ini adalah pelarut universal. Apa arti pelarut universal? Dia bisa melarutkan semuanya, baik pelarut polar, non-polar, ataupun semi-polar. Kenapa? Karena pada etanol dan metanol memiliki gugus C dan gugus OH. Gugus OH ini dia bersifat polar, dan gugus C-nya ini dia akan berinteraksi dengan yang non-polar. Etanol juga dia bersifat sebagai pengawet, dan dia menghalangi pertumbuhan bakteri. Kemudian kita ada gliserin. Nah, gliserin ini biasanya digunakan untuk menarik zat-zat sama. Kemudian dia juga bisa untuk golongan tanin dan hasil oksidasinya, dan jenis gam dan albumin. Selanjutnya kita akan ketemu dengan ether. Nah, ether adalah pelarut yang mudah menguap, sehingga dia tidak disarankan untuk sediaan obat yang disimpan dalam waktu yang lama. Kemudian ada heksan. Heksan adalah pelarut yang digunakan untuk menarik lemak dan minyak.
Nah, ini biasanya digunakan untuk menghilangkan lemak-lemak pengotor dari simplician. Aseton hampir mirip juga dengan heksan, namun aseton tidak bisa digunakan untuk sediaan karena dia berbau tajam. Kemudian ada kloroform. Nah, kloroform ini tidak bisa digunakan dalam sediaan farmasi karena dia bersifat toksik. Kloroform ini bisa menarik senyawa-senyawa basa alkaloid, damar, minyak lemak, dan minyak asirik. Nah, biasanya ada beberapa soal, misalnya ketika kita ingin menghilangkan minyak, kita menggunakan apa? Nah, kita bisa menjawab, misalnya kita pakai kloroform atau heksan. Kemudian ada soal lagi, misalnya kita mau menghilangkan zat sama, kita pakai apa? Nah, zat sama itu Anda menggunakan apa? Nah, kurang lebih seperti itu. Itu beberapa contoh soal. Pengelompokan pelarut dibedakan menjadi 3, yaitu berdasarkan fungsi, berdasarkan kepolaran, dan berdasarkan densitas. Berdasarkan fungsi ada yang namanya prosolvan. Apa itu prosolvan? Prosolvan adalah pelarut yang berfungsi untuk melarutkan zat aktif dalam proses ekstraksi, pemurnian, pembuatan emulsi, dan suspensi. Jadi dia adalah untuk melarutkan. Kemudian ada diluen. Diluen apa? Diluen adalah pelarut yang berfungsi sebagai pengencer. Misalnya pada industri cat. Nah, itu kan diencerkan. Kemudian ada latent solvent. Latent solvent merupakan pelarut yang berfungsi untuk meningkatkan daya larut aktif pelarut. Kemudian ada media reaksi, merupakan pelarut yang berfungsi sebagai media reaksi karena reaksi akan berlangsung lebih cepat dalam fase cair. Kemudian ada pen remover, adalah jenis pelarut yang berfungsi sebagai pembersih atau penghilang cat. Kemudian berdasarkan kepolarannya, ada pelarut polar, ada pelarut semipolar, dan ada pelarut non-polar. Pelarut polar apa saja? Ada asam asetat, ada etanol, ada metanol, dan ada air. Untuk semipolar ada aseton, DMSO4, dan diklorometan. Sedangkan pelarut nonpolar ada heksan, kloroform, toluen, petroleum, ether. Kemudian berdasarkan densitasnya, ada pelarut yang memiliki densitas lebih rendah dari air. Kemudian ada juga pelarut yang yang memiliki densitas lebih tinggi daripada air. Nah, pelarut yang memiliki densitas lebih rendah dari air, contohnya adalah pelarut-pelarut senyawa organik, antara lain dietil ether, etil asetat, hidrokarbon, petroleum ether, heksan, dan toluen. Untuk pelarut yang memiliki densitas lebih tinggi dari air, ada klorin, diklorometan. Nah, itu apa yang kita lihat dari pelarut. Kemudian contoh soalnya, misalnya TTK ingin mengambil glikosida, apa pelarut yang digunakan? Itu jawabannya adalah air. Oke, saya rasa cukup sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.